Oh guys, angin dan dingin guys. Ini di Wisconsin ya. Pantesan ya orang-orang itu kalau mereka mereka pas summer begini, mereka naik ke atas guys ya, ke daerah utara di sini. Dingin, enak tiap hari. Hawanya kayak di dalam rumah yang ber-AC 17 gitu ya derajat Celcius. Tuh nih, ini padahal summer loh guys ini guys. Gila ya. Apalagi nanti kalau naik ke atas ya, ke mana, Indianapolis atau mana gitu ya. Wah, mantap ya. Makanya orang-orang sini kalau musim salju itu repot mereka, tapi kalau summer mereka happy. Tuh guys, aku mau kasih tahu sama anda, ini hand sanitizer-nya segini gede dah tuh guys, kotak segini. Tuh, ditaruh di sini tangannya. Tuh. Segede apa ini? Gede banget nih guys. Oke guys, ini ada chicken salad sama croissant. Ini harganya cuma $3.97 guys. Murah lah gitu ya. Terus ini ada apa nih? Ya Subway kayak gitu, sandwich ya. Wah ini guys, aku suka ini guys. Ini tinggal dipanasi kalau pagi-pagi. Ini loh guys, ini yang daging sapi nih, enak nih guys. Nah ini guys, ini kayak daging sapi nih guys, mantap nih. Udah, ini aja taruh di kulkas nanti. Terus sama apa lagi ya? Udah itu aja untuk besok sarapan pagi, udah jalan nih guys. Udah mantap nih guys. Terus tinggal beli minumnya di Walmart sini. Memang lebih murah sih gitu. Kalau mau makan asal makan yang biasa-biasa aja ya. Itu ada telur juga nih guys. Kalau mau telur ini udah direbus nih telurnya. Ini telurnya cuma 98 sen. Gitu ya. Kalau mau. Guys, aku ini di Thai restoran guys ya. Ini tempatnya disekat-sekat gini karena memang bekas dulu waktu Covid ya guys. Nah, ini saya mau kasih tahu saya makan green curry punya Thai food. Terus ini ada lumpia seperti biasa. Ya beda lah lumpianya sama Surabaya sama Indonesia Semarang ya. Nah, itu the best ever kan gitu. Terus ini ada nasi putih, oke? Saya siang ini mau makan itu dan katanya di sana di sebelah sana ada Indonesian restoran guys. Aku aduh telat. Namanya Bandung something, nanti besok deh aku ke sana gitu ya. Oke, kita hajar dulu nih guys ya. Nah, ini guys dia punya spring roll pakai sausnya coba enak kan? Sambil kepanasan mulutku karena ada makanannya. Jadi nggak bisa komentar guys. Enak nih guys. Dia punya saus juga enak. Nggak terlalu asin, nggak terlalu manis seperti orang-orang Amerika biasanya kalau makan. Ini menurut saya sih pas banget. Kita hajar guys. Anda bisa dengar bunyinya tadi ini kan, kulitnya, skinnya. Waktu aku makan bunyi crush gitu, kayak crispy gitu, crunchy enak. Berarti itu fresh ya guys ya. Oh enak sekali. Nah ini green curry guys. Aku ambil ayam sama udang ya guys ya. Mudah-mudahan enak ya guys. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian guys. Pak Obama pernah makan di sini loh guys. Di restoran ini ya, keren ya. Berarti enak nih restorannya emang. Ya memang enak sih, otentik masakan ini Thai bener guys. Tuh Asian Festival Show. Dia mengikut Asian Festival guys. Wah, Obama sampai ke sini berarti enak dong itu ya masakannya. Oke guys, waktunya nggak tahu kemana ini. Mungkin itu parkirnya di sana guys, karena memang dia nggak punya tempat parkir, jadi ya terpaksa mereka mungkin nggak tahu ini mungkin punya mereka atau nyewa, I don't know. Oke, selamat pagi semuanya. Alright guys, saya mau
ini kayaknya kalau Anda hanya melihat nonton video saja, kayaknya kurang asik. Saya mau kasih sama Anda umpan, artinya pertanyaan gitu ya. Anda bisa jawab di komentar gitu. Jadi begini, ada satu pertanyaan, ini saya lemparkan kepada Anda semua. Mengapa Indonesia sulit maju? Gitu kan? Dan sedangkan saya ketika membawa video-video atau menampilkan video-video ini ke dalam channel saya, ada banyak satu hal yang mereka pikirkan, yaitu Om jangan dibandingkan dengan Amerika. Amerika itu ratusan tahun gitu ya. Mereka merdeka sudah ratusan tahun. Mereka sudah mengalami banyak hal. Saya bukan berkata tidak setuju. Setuju, betul. Karena memang satu negara ataupun apapun lah ya, sampai bisa sukses itu pasti ada proses waktu, ada proses trial and error yang mereka lakukan. Dan ketika mereka sudah pengalamannya sudah jauh, saya yakin mesti mereka sudah banyak pengalaman. Nah, kenapa saya bilang begini? Saya ingin tahu pendapat saudara semua di sana. Apa iya gitu ya? Apa benar sih kita harus butuh ratusan tahun untuk bisa mengubah Indonesia itu? Apakah benar sih kita harus butuh yang namanya waktu yang lama, pengalaman yang lama untuk bisa mengubah Indonesia gitu? Nah, saya kembalikan kepada semua Anda di sana, silakan menulis komentar. Jadi itulah pertanyaan yang sering terlontar pada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Saya senang sekali karena sangat interaktif. Kita saling bisa memberikan tanggapan gitu ya, baik dari penonton satunya kepada yang lain gitu. Saya nggak senang kalau itu berantem ya guys ya, tapi saya suka jika itu adalah semacam kayak ya diskusi kecil gitulah guys gitu ya. Oke, itu aja, dan silakan menulis komentarnya. Nah ini guys, ini padahal ya daerah kecil nih guys ya, bukan kota besar gitu ya. Tapi mereka Buffalo Wild Wings restoran ada di situ, Walmart ada di situ. Ya kan, jadi kembali saya berbicara bahwa infrastruktur itu sangat penting sekali guys. Tolong dicatat, kalau bangsa Indonesia tidak mau membangun infrastruktur dari desa-desa ke pelosok-pelosok, maka jangan pernah berharap di daerah itu mereka akan maju guys. Selamanya pasti akan di kota besar aja udah gitu. Jadi kita malah justru tidak akan bisa mendapatkan produk dari daerah yang bisa sebenarnya lebih murah kita nikmati karena infrastrukturnya memadai. Malah justru kalau nggak ada infrastruktur dibangun ya akan jadi mahal gitu, karena sulitnya membawa produk-produk dari desa ke kota gitu. Jadi one day saya percaya kalau Indonesia nanti sudah infrastrukturnya dibangun, jalan-jalan rayanya udah segala macam fasilitas listrik lah apa segala macam, sama seperti di kota, saya yakin kok itu nanti akan bisa dipangkas karena memang nggak harus mahal. Bahkan sesama petani nanti mereka bersaing harganya. Ngapain gua harus jual mahal-mahal gitu? Orang ini demand-nya dari kota sangat tinggi, mereka butuh katakanlah buah apel misalkan. Buah apel sekarang demand-nya tinggi lah tuh. Coba lihat guys, ini kota kecil loh guys, restoran-restoran ada Applebee, ya kan? Ada restoran banyak macam guys nih tuh. Sampai Wendy's, di depan tuh ada. Jadi akhirnya seperti yang pernah saya bilang, kalau infrastrukturnya udah dibangun sedemikian rupa, investor itu tidak segan-segan untuk menanamkan modalnya di satu daerah. Kan bener guys? Ya otomatis dong, infrastrukturnya ada, terus rakyatnya makin, putaran ekonominya makin bagus. Mereka tanam modal, orang bisnis men kan juga mikir guys, gua ngapain bikin Wendy's di situ, gua ngapain bikin McDonald, yang beli juga nggak ada, mau dari desanya ke kota kecil aja mesti harus 2 hari sampai di kota. Kan gitu. Tapi ketika 40 menit udah sampai dari desa terpencil sampai ke kota kecil, 40 menit mereka makan di situ, spend money, orang petani-petani jadi suka, senang, ada hiburan, something like that gitu. Ya aku kayak orang menteri aja kan. Ya itu pemikiran saya ya guys ya, seperti itu ya. Jadi kalau di desa infrastrukturnya udah dibangun cakep gitu,
Beneran deh. Itu nanti kota-kota kecil itu mereka enggan untuk pindah ke kota besar, guys. Mereka akan tinggal di kota kecil mereka, di mana mereka dilahirkan dan mengembangkan bisnis mereka karena fasilitasnya udah ada gitu loh. Nggak ada masalah. Jadi tidak ada beda dengan kota besar. Itulah yang saya bilang beberapa kali di video-video saya sebelumnya, guys. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the... Hai, howdy, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih Anda udah mampir di channel saya di Martin R. Indo Cowboy. Dan kali ini saya berada di La Croze atau La Cruz atau I don't know how to pronounce this place. Tapi yang jelas saya berada di danau di sini di Riverside dan nanti akan saya ajak Anda untuk jalan-jalan muter-muter. Di situ ada taman, ada apa namanya ya tempat untuk hiburan, untuk ada main band. Di situ juga ada semacam kayak hallnya, bukan hall tapi panggung gitu ya maksud saya. Dan ada cruise ship-nya juga di sana gitu ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Kalau Anda lihat itu di belakang situ udah banyak kita bisa lihat footage yang cukup luar biasa ya. Oke. Dan jangan lupa di like and subscribe untuk support channel ini. Dan yang terpenting di share ke teman-teman ataupun saudara-saudara siapapun ya. Oke, ciao, hasta luego. Oke guys, ini taman yang cukup cantik sekali. Namanya ya Riverside La Rose ya. Itu ada semacam kayak danau di sana dan kita akan lihat sama-sama nanti. Dan tamannya juga bagus, di-create dari 1911 ya guys dibikin ini. Oke, ini ada sign di sini. Di situ ada ditulis park closes 11 PM. Jadi di Amerika memang semua itu ada aturan, semua ada aturan. Om, kok semua dikasih aturan, Om? Iya. Kalau mau menjadi sesuatu yang lebih baik ya harus banyak aturan gitu ya. Karena masyarakat banyak, keinginannya berbeda-beda ya, kemauannya berbeda-beda pasti jelas, kesukaannya berbeda-beda gitu. Jadi kalau tidak dirapikan, tidak diseragamkan, tidak dibikin satu keputusan bahwa oh kalau di taman ini itu cukup jam 11 gitu. Oh di taman ini tidak boleh membawa binatang, misalkan anjing, guguk atau apa whatever begitu, atau kucing. Oh di taman ini tidak boleh merokok gitu. Nah itu adalah kesepakatan bersama dari masyarakat di situ. Masyarakat di situ menginginkan dari suara yang terbanyak. Oh beautiful ya guys ya, cantik sekali guys. Untuk tidak boleh merokok di taman gitu. Berarti di daerah sini ini banyak orang-orang yang tidak suka merokok guys di sini. Pasti itu. Karena aturannya begitu. Jadi itu masyarakat, kelompok masyarakat suara terbanyak di situ. Jadi kalau Anda saenak EDW, oh nggak bisa, ini tanahnya Tuhan ini yang bikin. Sampai nggak punya hak. Sampai nggak punya hak. Ya berarti kamu jangan hidup bermasyarakat kan gitu. Jangan kamu kumpul sama orang banyak kalau gitu. Kalau kamu punya pendapat seperti itu. Oke guys. Nice. Beautiful. Nah sekarang pertanyaannya kenapa bisa jadi rapi gini guys ya. Sekarang ada nggak pegawainya ini? Ada guys, pasti guys. Ada yang merapikan? Ada. Alright. Wow, beautiful isn't it? Nah, itu ada kapal apa? Kayak ya nggak tahu, boat, dan juga ada kapal pesiar. Mungkin milik pribadi atau gimana, gue tak tahu saya. Ini kalau kita lihat tuh
Dia bersih sebenarnya. Ini kotor hanya kayak rumput-rumput itu guys ya. Tidak ada seperti botol-botol ataupun apa, nggak ada ya guys ya. Tuh, beautiful right? Ini kita bisa, kalau kita punya boat sendiri pribadi, kita bisa pakai guys di sini guys. Nah itu di sana ada jembatan di Larus ya. Oh nice. Wow bagus sekali ya guys dari sini ya guys. Keren tuh ya pemandangannya. Nggak tahu sampai kemana tuh sana. Alangkah nikmatnya orang yang tinggal di daerah sini ya, danau di sini, dan bisa menikmati setiap hari. Mereka bisa menikmati, luar biasa. Coba kita perhatikan ke sampai di sini guys. Ini kursinya kursi permanen nih guys. Ya tuh di scrub sampai ke bawah tuh, kursinya permanen. Dan di belakang sini disediakan ada sampah-sampah yang sudah siap kalau misalkan Anda mau makan apa, cemilan atau apa. Tapi itu panggung keren ya guys ya, panggungnya ya. Tuh, coba kita lihat dari dekat ya guys. Nice. Ada burung dara di atas banyak guys. Tuh, kelihatan kan? Ini dari pohon nih guys, tuh guys. Coba dibikin begitu. Beautiful. Nah ini guys, coba aku sentuh dulu guys ya. Ini kayunya ini bener nggak? Oh bener kayu nih guys. Ini kayu betulan guys. Kayu. Oh nice. Iha. Beautiful isn't it? Nice. Artistik banget gitu loh guys. Ya aku tuh suka sekali sama kayu guys. Oh. Mungkin sekarang ini karena pandemik jadi tidak ada pertunjukan. Mungkin nggak tahu, weekend mungkin ada mereka. Band gitu di sini ya. Pertunjukan. It's beautiful. I like it, man. Saya suka ini apa nuansanya enak. Dan pohon-pohonnya nih pohon-pohon gede semua nih guys ya. Saya yakin ini pasti tempat ini lama seperti mungkin di depan sana. Ini tetap mereka biarin dan mereka pelihara gitu ya. Tuh kan? Beautiful. Wow. Oh itu ada Mbak Lina lagi jalan sendiri guys ya. Nggak tahu mencari kekasihnya mungkin guys. Karena mungkin sudah 3 bulan dia tidak mendapat surat kabar. Sudah tidak mendapat kabar lagi berupa surat ataupun mungkin ada SMS atau apalah gitu ya. Nice, beautiful isn't it? Aku ajak Anda jalan-jalan di sini untuk menikmati indahnya danau guys. Yes, I'm lost in the fun park now. Like a merry-go-round, Jovis spiral going down, yeah. I've been racing you all through town. There's no limit to your speed, never ever time to breathe, no. We just fired away without a second to ensure what we signed up for. I won't play it this way, no more. You'll be out the door till you're back for more. I know what you're gonna say. I know what you'll do to me. I know I'm not gonna stay. Try to get up, you're dragging me down. Better back off, I'll turn it around. All the once and for all. Boy, you're too late, I'm standing my ground. Finally breathing on the rebound. All the once and for all. You've been up underneath my skin. No one's ever gonna win, so we might as well get in now. And still the fights always leave a thrill. I can imagine how I will. You go on, I know the drill now. I've been getting high from this drug for longer than I know. Now it's time to go. I'm not letting you push me around, so should've let you know a long time ago. I know what you're gonna say. I know what you'll do to me. I know I'm not gonna stay. Try to get